Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian di rumah? Tetap sehat kan? Bersama keluarga tetap sehat, semoga tidak ada yang terpapar COVID-19. Nah, kita lanjutkan materi yang sekian lama mungkin kalian tunggu-tunggu. Kali ini kita akan membahas apa itu WAN. Kemarin sudah saya sampaikan materinya berbentuk link maupun PDF, jaringan area luas atau WAN. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, tugasnya seperti ini. Andi dan Iwan berada di dalam satu ruang. Mereka melakukan sharing file antara laptopnya masing-masing. Dalam melakukan sharing, mereka tidak menggunakan kabel ataupun wifi, namun menggunakan koneksi internet melalui modemnya masing-masing. Andi memakai modem Simpati dan Iwan menggunakan modem Smartfren. Nah, pertanyaannya, apakah jenis koneksi mereka bisa dikatakan WAN, bisa dikatakan koneksi WAN, atau hanya LAN saja? Jelaskan. Nah, dari tugas kalian yang sudah sampai di saya, yang sudah kirim, sebagian sudah saya koreksi. Nah, ada beberapa siswa yang jawab itu hanya jaringan LAN saja, local area network, karena dia berada di satu ruang kelas yang sama, bahkan mungkin mejanya berdekatan atau berjejeran. Nah, tetapi ada teman yang lain yang menjawab bahwa itu adalah koneksi WAN. Nah, jawaban apa yang benar? Nah, yang benar adalah mereka melakukan koneksi menggunakan WAN atau jaringan area luas. Sebelum kita bahas mengapa itu dikatakan WAN, kita kembali ke materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Jaringan area luas atau dalam bahasa Inggris itu Wide Area Network. Ini saya ambil dari ID wikipedia.org. Mungkin kalian sudah membaca semua. Dalam bahasa Inggris, Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router serta saluran komunikasi publik. Selanjutnya, WAN digunakan, fungsinya adalah digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal atau juga disebut LAN yang satu dengan jaringan area lokal yang lain. Jadi minimal terjadi koneksi WAN itu harus ada dua jaringan area lokal. Mungkin kalian di kelas 10 sudah tahu syarat untuk membuat jaringan LAN, local area network atau jaringan area lokal itu harus gimana. Nah, silakan diingat-ingat kembali. Nah, untuk WAN ini minimal harus ada dua LAN yang terhubung, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lainnya. Nah, kita buka gambarnya seperti ini. Jadi WAN itu seperti ini. Ini ada satu LAN, ada 4 LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 misalnya. Itu terkoneksi menjadi satu jaringan. Nah, dia terkoneksi ke dalam jaringan itu membutuhkan, ini adalah logo atau gambar router. Di LAN-nya sendiri itu ada router untuk gateway. Ada untuk gateway untuk berkoneksi dengan internet atau dunia luar. Di sini juga ada gateway-nya, di sini ada gateway, terus di sini ada komunikasi subsistem. Ini adalah koneksi internet secara keseluruhan. Dia menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Nah, makanya di sini jaringan area atau saluran komunikasi publik ini dipersyaratkan. Nah, selain jaringan komunikasi publik, WAN juga membutuhkan namanya router. Kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa router di jaringan publik. Mungkin router ini menghubungkan antara operator jaringan yang satu dengan yang lain, bisa juga.
Misalnya antara smart friend dan simpati yang seperti dilakukan oleh si Andi dan Iwan tadi. Nah, router ini wajib ada di WAN. Nah, fungsi router adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, dari definisi ini kita lanjutkan lagi, kita bahas mengapa ini bisa dikatakan koneksi WAN. Nah, kalau dibayangkan si Andi ini menggunakan koneksinya melalui internet, melalui modem simpati, dia akan terkoneksi dengan BTS simpati yang terdekat. Misalnya BTS-nya berada di sekitar Simpang 5 Purwodadi, dan si Iwan menggunakan modem smart friend. Dia juga terkoneksi dengan BTS smart friend yang terdekat. Misalnya BTS smart friend-nya di lokasinya di daerah Danyang misalnya. Jadi secara logika, walaupun dia berdekatan di satu kelas, dia ternyata koneksinya jauh. Satu ke BTS simpati, satu ke BTS smart friend. Itu aja sudah dilihat koneksi yang sangat jauh. Apalagi nanti server smart friend sendiri itu kemungkinan tidak di semua kota. Kalau zaman dulu biasanya smart friend harus terkoneksi ke server koneksinya ke server smart friend yang ada di Surabaya. Jadi walaupun koneksinya di satu kelas, dia connect ke BTS, ke server smart friend, baru koneksi ke jaringan publik, atau bisa juga disebut kalau jaringan publik itu dilambangkan seperti ini, cloud, gambar awan. Ini terkoneksi di seluruh dunia, baru masuk ke jaringannya si Andi yang juga menggunakan koneksi simpati tadi. Jadi walaupun dia berdekatan, namun secara logika koneksinya itu tidak langsung dari satu komputer di komputer yang satunya di satu kelas itu, tapi dia terkoneksi ke jaringan yang luas. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Saya tunggu. Insya Allah nanti bisa jawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.